Selamat malam semua, selamat malam, bagi yang baru bergabung di Visiholic Komsel Keluarga Muda malam hari ini. Pada malam hari ini spesial akan dilayani oleh Pastor Arlen dari Bandung. Waktu dan tempat dipersilahkan langsung kepada Ci Arlen. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam ya, bisa mendengar ya. Malam. Oke, saya mau say hi buat semuanya. Kalau Bapak, Ibu, Saudara lagi ada di tempat yang sinyalnya cukup baik, boleh dibuka kameranya. Tapi kalau lagi di jalan mungkin nggak terlalu bisa, is okay, nggak apa-apa. Tapi hari ini saya percaya bahwa akan ada sesuatu hatinya Tuhan, akan ada reminder dari Tuhan, akan ada isi hatinya Tuhan yang dicurahkan boleh buat semua Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, oke? Tadi saya dengar dari Marlin ya, ada beberapa yang di Cirebon, ada juga yang lagi di Bali, ada juga di mana lagi ya, Lea? Di Jepang, Ci. Ada di Jogja. di Jogja, oke. Ya, So, di Jepang juga. saya mau Wow, oke, saya mau say hi buat semua Bapak Ibu Saudara semua di tempat ini, dimanapun dari Sabang sampai Merauke, saya percaya ada penyertaan Tuhan, amin, ada pengharapan, dan hari ini kita mau sama-sama belajar, dan saya percaya banget bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk setiap keluarga, untuk setiap para suami dan para istri yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Oke, so saya dikasih judul, buat saya lumayan cukup susah ya dari Marlin, karena hari ini ingin membahas tentang mungkin lebih banyak peranan istri, mungkin lebih banyak tentang perempuan, dan saya kemarin dikasih judul gimana caranya ngobrol, gimana caranya kalau ada seorang perempuan yang dominan ada di sebuah keluarga. Jujur ya, itu aku bergumul banget loh setiap pas mendengar judulnya. Aduh, ini dominan ya. Aduh, kayaknya langsung pusing. Ini judulnya apa ya? So, akhirnya aku menemukan judul yang I think ini bagus banget. So, malam hari ini saya kasih judul share firman saya hari ini. Judulnya A Strong Women Run in My Family. Yang percaya semua perempuan hebat dan kuat, katakan yes, amin. Oke. Nah, saya kasih judul ini A Strong Women Run in My Family. Artinya perempuan-perempuan atau a strong woman itu ada mengalir di keluarga saya. Nah, banyak mungkin dari kita ya, mungkin dari kita merasa hari ini mungkin para suami atau istri mungkin merasa bahwa waktu di tes DISC ya, dominan, intim, stabil, cermat, personality-nya adalah perempuan yang kuat gitu ya, strong woman gitu. Atau mungkin kita lahir, kita ada di sebuah keluarga dibesarkan oleh seorang perempuan yang mungkin kayaknya strong banget, mama kita strong banget ya, atau oma kita strong banget, atau mungkin kita melihat ibu mertua kita strong banget. Dan kadang-kadang waktu kita melihat atau ketika orang-orang bercerita gitu ya, family atau para suami melihat, atau ya banyaklah kita ngobrol-ngobrol sama suami dan istri, banyak banget, sering banget waktu bicara tentang perempuan dominan, kira-kira nih gambaran yang di kepala dan di hati gitu ya, itu lebih banyak positifnya atau lebih banyak negatifnya? Coba jujur. Ayo, lebih banyak negatif atau positif? Nah, kebanyakan mungkin langsung kayaknya negatif ya, kebanyakan. But hari ini saya pengen kita sama-sama belajar dari sisi yang lain, bahwa kalau kita memang terlahir di sebuah keluarga yang perempuannya cukup kuat gitu ya, cukup dominan, itu belum tentu buruk gitu ya, belum tentu jelek gitu. Dan hari ini saya pengen kita bareng-bareng lihat nih, kira-kira apa sih yang Tuhan mau, gambaran yang Tuhan mau tentang perempuan. Oke, jadi kita buka ayat firman Tuhan dari Amsal 31 ayat 25. Oke, Amsal 31 ayat 25 berkata demikian. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Nah, kita tahu ya, Amsal 31 itu bicara tentang kriteria perempuan yang Tuhan mau. Seorang istri yang Tuhan mau. Ternyata perempuan atau istri yang Tuhan mau itu adalah seorang perempuan yang pakaiannya itu kekuatan dan kemuliaan. Dia
tertawa tentang hari depan. So artinya Tuhan itu deep inside hatinya Tuhan itu mau setiap perempuan, setiap istri itu dia itu punya kekuatan, dia itu kuat, ya bukan perempuan yang gampang menyerah. Jadi ternyata Tuhan itu menciptakan perempuan, apalagi perempuan itu atau istri itu adalah penolong ya, kita tahu. Nah, jadi memang Tuhan itu menaruhkan kekuatan kepada setiap perempuan. Apakah perempuan itu punya personality dominan, intim, stabil atau cermat, tapi Tuhan itu apapun personalitinya, Tuhan itu mau pakaian setiap para istri, pakaian setiap perempuan itu kekuatan dan kemuliaan memancarkan kemuliaannya Tuhan. Bahkan Tuhan itu pengen setiap istri, setiap perempuan itu tertawa tentang hari depan. Nah, saya dijawab dalam hati aja. Kapan kita tertawa tentang hari depan? Masihkah kita hari ini tertawa tentang hari depan? Ayo para istri, masih nggak tertawa tentang hari depan? Para suami coba dicek habis komsel hari ini ya, habis komsel malam ini. Coba ditanya, Say, kamu itu masih tertawa tentang hari depan dengan hubungan aku dengan pernikahan kita atau enggak ya? Masih tertawa nggak? Atau kayaknya udah suram gitu tadi ya, ada di chat kayaknya, aduh ini suram, nggak tahu ini mungkin sinyalnya jelek gitu ya. Atau masih tertawa tentang hari depan? Tapi Tuhan itu mau setiap perempuan itu punya kekuatan kemudian dan dia tertawa tentang hari depan. Nah, Tuhan menciptakan perempuan itu dari apa? Dari tulang, benar nggak? Tulang Hawa diciptakan dari tulangnya Adam. So artinya memang perempuan itu memang kuat, emang strong gitu. Nah, jadi perempuan yang kuat itu bukan berarti perempuan yang suka ngatur. Nah, kita suka gini, perempuan dominan itu belum tentu perempuan yang mendominasi. Jadi tolong dibedakan ya. Dominan sama mendominasi itu berbeda loh ya. Nah, saya lihat bahwa perempuan-perempuan itu mau dia dominan, intim, stabil, cermat, kita perlu belajar untuk kuat, bukan mendominasi suami kita atau mendominasi pria. Karena Tuhan itu mau setiap pria, setiap wanita, setiap perempuan ataupun pria itu boleh bertumbuh bersama menjadi dewasa, apapun personalitinya, dewasa dan membangun kerajaan Tuhan bersama-sama, berdampingan. Karena saya percaya banget, kerajaan Tuhan itu nggak bisa dibangun hanya dengan laki-laki aja. Nggak bisa, nggak lengkap. Tapi juga kerajaan Tuhan nggak bisa dibangun dengan semuanya perempuan kuat, laki-lakinya nggak bisa juga. Karena Tuhan itu menciptakan laki-laki dan perempuan sepadan untuk membangun kingdom of God. Laki-laki adalah son of God, benar nggak sih? Anak perempuan-perempuan di gereja adalah a daughter of God. So, son and daughter perlu berjalan, bertumbuh menjadi kuat dan dewasa bersama-sama untuk membangun kingdom of God. Nah, hari ini saya pengen kita belajar bersama nih. Strong woman itu yang Tuhan mau seperti apa? Strong women yang Tuhan mau adalah perempuan yang kuat, yang mengejar Tuhan dan hadratnya, yang kuat, yang tetap bisa bertahan, bisa berpengharapan di tengah badai, tapi juga perempuan yang punya hati yang lembut. Nah, hari ini waktu kita menjadi istri, gimana sih caranya supaya menjadi satu sisi menjadi perempuan yang kuat, istri yang kuat, tapi juga istri yang lemah lembut. Nah, hari ini kita akan belajar tiga poin aja ya. How to be a godly wife. Bagaimana menjadi istri yang godly, yang Tuhan mau. Yang pertama, untuk menjadi godly wife, kita perlu punya hati yang mengasihi, a heart that loves. Jadi istri itu tugas seorang perempuan yang sudah menikah. Tugasnya dia yang pertama, dia harus punya hati yang mengasihi, a heart that loves. Titus 2 ayat 4 bilang bagus banget ya. Admonish the young women to love their husband. Jadi Titus 2 ayat 4 itu bilang bahwa ya ajarkan perempuan-perempuan muda itu untuk mengasihi suaminya. Jadi hal yang pertama yang kita perlu lakukan untuk suami kita adalah mengasihi suami kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 bilang gini, di dalam kasih itu nggak ada ketakutan. Kasih itu menutupi segala dosa dan pelanggaran. Nah, hari-hari ini
waktu kita menjadi seorang istri, kita itu lebih banyak mengasihi atau lebih banyak komplain, lebih banyak mengingat kesalahan suami kita, pelanggaran suami kita, atau kita lebih banyak mengasihi? Kalau hari-hari ini kita sebagai istri lebih banyak mengingat dosa dan pelanggaran suami kita, jangan-jangan memang kita udah kurang kasih kita sama suami kita. Nah, jadi saya percaya hal yang pertama untuk jadi godly wife, kita perlu punya hati yang mengasihi suami kita. Nah, gimana nih? Oke lah, Pastor, saya mengasihi suami saya. Nah, terus gimana saya mengasihi dia? Oh, yang penting kita ngomong aja cinta ya, cinta. Oh, saya masak buat dia, itu aja. Nah, ternyata how to love him. Bagaimana cara kita mencintai atau mengasihi suami kita? Yang pertama, untuk kita mengasihi suami kita, yang pertama kita perlu berdoa untuk suami kita setiap hari. Pray for him daily. Jadi berdoanya jangan cuma sebulan sekali, jangan cuma setahun sekali, jangan cuma sekali-sekali dan berharap dia oke gitu ya. Tugas seorang istri adalah mengasihi suaminya. Tanda seorang istri mengasihi suaminya, yang pertama kita perlu berdoa untuk suami kita setiap hari. Nah, berdoa apanya nih? Yang pertama kita perlu berdoa tiap hari, berdoa untuk mimpi-mimpinya dia. Kita perlu berdoa untuk mimpi-mimpinya suami kita. Kalau kita mengasihi suami kita, dia itu kepala rumah tangga ya, kepalanya kita lah ibaratnya. Kalau suami kita bagus, pasti hidup kita jadi akan bagus juga. Tapi kalau suami kita nggak oke, kita tuh nggak oke dan anak-anak. So, kita perlu berdoa untuk mimpi-mimpinya suami kita. Berdoa untuk desire-nya dia, keinginannya dia, goal-nya dia di tahun ini. Kita perlu berdoa untuk spiritual life-nya dia. Kita perlu berdoa untuk ministrinya dia kalau dia ada di ministry. Kita perlu berdoa untuk bisnisnya dia, yang maksudnya bisnis keluarga mungkin. Atau kita perlu berdoa untuk apa? Untuk tempat kerjanya, untuk karirnya dia. Kita perlu berdoa banyak banget. Kalau di list satu, kita perlu berdoa untuk suami kita tiap hari itu banyak banget lah ya. Banyak banget. Dan yang kedua, tanda kita mengasihi suami kita perlu mulai gak cuma berdoa, tapi kita perlu plan for him daily. Kita perlu bikin rencana buat dia. Nah, apa rencana apa? Plan bagi istri ya, pagi-pagi nih, plan. Apa yang bisa kita lakukan untuk bikin suami kita cheer up, happy gitu ya, bersinar-sinar. Nah, kita perlu bikin planning, karena kalau kita nggak punya plan, jangan berharap kita bisa bikin dia cheer up gitu ya, kita bisa bikin dia happy gitu ya, karena pasti kalau nggak di plan pasti kita juga kadang-kadang lagi nggak oke. Makanya mungkin kita sebagai istri kita perlu spend time lebih banyak di waktu pagi gitu ya, sampai kita benar-benar siap untuk ya plan gitu loh, untuk suami kita gitu loh. Apa ya yang bisa saya lakuin hari ini? Mungkin kalau udah di atas 3 tahun itu ya, pasti kayaknya kita dulu mungkin pacaran kayaknya kita mikir ya, kejutan apa yang mau kita kasih buat suami kita, masih pacaran nih, kejutan apa yang mau dibikin buat pacar kita, itu kayaknya kepikiran. Tapi udah punya anak 1, 2, 3, kayaknya teka pikir ya, kalau pakai bahasa Sundanya, teka pikir, nggak kepikiran gitu. Tapi sebagai seorang istri, kita perlu punya plan. Apa yang bisa saya buat untuk saya bisa menyenangkan suami saya hari ini? Apa yang bisa saya buat, planning apa yang bisa saya buat untuk saya bisa dating sama suami saya? Plan to have time alone with your husband. Para suami juga yang mungkin hari ini mendengar ya. Coba bikin plan untuk saudara punya waktu dating sama istri saudara. Mungkin kayaknya sekarang udah 3 tahun, 5 tahun udah nggak lucu lagi ya dating ya. Tapi kalau saudara nggak berusaha untuk dekat, untuk punya hubungan, maintain setiap minggu, setiap bulan, ngobrol, menikmati hubungan dengan istri saudara, saya percaya pernikahan saudara lama-lama akan semakin hambar. Kalau hari ini sudah hambar, akan makin hambar. Saudara akan menjalani pernikahan karena memang harus, karena anak, bukan karena cinta, bukan karena keinginan, karena desire, bukan. Nah, that's why kita perlu plan untuk kita punya waktu date sama pasangan kita. Plan early bedtime buat anak-anak kita. Saya punya anak.
Dan saya ngerti banget ya, waktu suami saya masih ada gitu ya, karena suami saya udah pass away, itu kita nggak bisa ngobrol loh, kalau anak-anak belum tidur. Jadi memang paling bagus jam 7:30, jam 8 itu anak-anak udah tidur. Kalau hari ini mungkin belum bisa tidur ya, tapi coba kita pikirin gitu, anak-anak mau tidur jam berapa? Mau sengantuknya, atau kita bikin early bedtime. Kenapa saya selalu encourage ya anak-anak rohani saya yang punya anak-anak kecil gitu, jangan dibiasain punya anak itu tidur semau-maunya, bangun semau-maunya, jangan. Kalau kita nggak bisa plan early bedtime buat anak-anak kita, suami istri pasti nggak bisa ngobrol, pasti langsung jam 9 jam 10 anak tidur, suami istri tidur juga, dan nggak ada waktu buat ngobrol antar suami istri, nggak punya quality time. Padahal dari pagi sampai sore udah masing-masing kerja, istri mungkin di rumah, suami kerja di luar, jadinya nggak ngobrol. Jadi kita perlu plan for him daily, plan early bedtime untuk anak-anak kita. Yang ketiga, bukan cuma plan, tapi prepare. Nggak cuma plan, plan tuh dipikirin ya harus begini, tapi benar-benar di-prepare. Prepare for our husband daily. Prepare the house. Kalau kita emang ibu rumah tangga, jangan sampai suami kita pulang setrikaan di tempat, di sofa, kedudukan misalnya gitu ya. Makanan masih berantakan di lantai. Pulang suami udah capek ngeliat lantai berantakan. Nah, prepare the house. Rapihin rumahnya, prepare your appearance. Nah, saya nggak tahu ya, berapa banyak para ibu di sini paling suka pakai daster, suami pergi kerja pakai daster, pulang kerja belum mandi masih pakai daster yang sama dari tadi pagi. I don't know. I think mungkin buat kita, aduh, ya udahlah, udah kawin juga ya, mau apa lagi cici pesta gitu ya, mau apa lagi, udah tahu lah. No, kalau kita nggak pernah prepare untuk appearance kita dan berharap suami kita jatuh cinta, percayalah, it's gonna be hard for your husband to fall in love with you every day. Kebayang nggak? Ngelihatnya, kalau kita mungkin ya, tapi kan kalau sekarang badan kita udah begini, udah 2 kali melahirkan, artinya 2 kali turun mesin, coba. Yang wajar-wajar aja terima. Ya iya sih, kita perlu, para suami perlu menerima istri apa adanya. Tapi tolong, para istri, jangan tambahkan kesulitan suamimu, untuk suamimu bisa jatuh cinta sama engkau setiap hari. Jadi, prepare for him daily itu nggak cuma prepare the house, prepare untuk greeting suami kita dengan senyuman lebar, bukan dengan complaining dan marah-marah gitu ya, tapi juga appearance-nya kita gitu. Saya ngerti banget, it's not bukan satu hal yang mudah untuk para istri untuk prepare appearance itu. Saya ngerti banget karena buat saya pun nggak mudah gitu ya, buat saya nggak mudah, tapi saya tahu, saya para istri, engkau perlu berdandan paling cantik itu bukan untuk teman-teman, bukan untuk tetangga, bukan untuk bos, bukan untuk siapa-siapa. Kenapa saudara perlu tampil terbaik? Para istri dengar baik-baik. Engkau perlu tampil cantik, wangi, bersih, mandi. Itu buat suamimu. Because your husband is your king. Your husband harusnya dapat yang terbaik dari istrinya. Senyuman yang terbaik, penampilan yang terbaik itu harus suami. Nggak masalah juga kalau suami pulang, kita bersih gitu ya, mandi, pakai parfum, is okay juga. Nah, tolong para suami, jangan istrinya dimarahin. Kalau para suami pulang ke rumah, terus istrimu cantik gitu ya, pakai parfum, jangan dimarahin. Mah, ini apa-apaan, pemborosan, pakai minyak wangi, jangan dimarahin. Karena mungkin para istri memang lagi berusaha untuk menyenangkan suaminya dari appearance. Coba para bapak, coba dipikirin ya. Mau pulang, lihat istri cantik, wangi, atau mau lihat istri pulang, istri kulehe ya, kulehe belum mandi, mau dicium juga kayaknya udah males. Nah, para suami pilih mau istri yang seperti apa. Kalau aku jadi suami, aku pengen punya istri yang cantik, yang pulang udah mandi, wangi gitu ya, enak dilihat, nggak judes, senyum. Nah, aku pengennya gitu. So hari ini kalau nanti istri-istri mulai berdandan buat suami, tolong para suami jangan dimarahi. Kerja lebih keras, lebih semangat, beliin istri lipstick, oke? Beliin istri parfum, oke? Nah, kemudian gimana caranya kita mencintai suami kita? Yang keempat, please him, senangkan dia. Nah, apa yang para istri, yang para ibu-ibu sini tahu? Apa sih yang disukai sama suami kita? Apa ya sih yang suami kita nggak suka? Kebayang nggak? Kalau kita ngundang tamu ya, kita ngundang tamu ke rumah nih, mau menjamu makanan, pasti kita cari tahu, bener nggak sih?
ini tamu atau enggak teman lama kita itu mau diundang ke rumah, pasti kita cari tahu, pasti kita akan update nih. Aduh, ini tamu yang datang alergi ya nggak ya sama makanan? Sukanya apa ya? Kita pasti siapin semua. Kita harus tahu apa yang dia suka, nggak suka. Bahkan sebelum tamu kita datang ke rumah, itu mungkin rumah dibersihin, ada pengharum ruangan, kayaknya dipasang musik, kok kayaknya kita benar-benar bisa please atau menyenangkan tamu kita ya. Nah, tapi kapan terakhir kita please suami kita? Tahu nggak apa yang dia suka, apa yang nggak dia suka? Nah, kita perlu update, dan kita nggak bisa menyenangkan hati suami kita kalau kita nggak update apa yang dia suka, apa yang nggak dia suka, yang hari-hari ini dia suka apa sih yang lagi dia bikin hari-hari ini. Nah, kira-kira istri, apakah engkau mengetahui hati suamimu hari-hari ini? Nah, kemudian apalagi gimana cara kita mengasihi suami kita? Protect your time with him. Nah, semakin lama kita menikah, semakin kita rasanya ya godaan tertinggi para istri itu ketika mereka udah punya anak. Kita itu tanpa kita sadari ya, para istri ya, perempuan itu kalau udah punya anak, kalau ditanya ya, lebih sayang sama anak apa sama suami? Coba jujur. Pasti nih, susah banget jawabnya. Pasti kita rasanya ya, aduh, lebih sayang sama anak. Lebih banyak kalau saya sering banget ngomong, tanya, kenapa sih, kapan sih kalian, suami sama istri ya, kapan kalian honeymoon lagi? Aduh, jangan lama-lama lah, kasihan anak. Bahkan tadi siang saya sempat ngobrol sama teman kantor saya. Oh, ya udah, nanti kamu extend aja kalau lagi anniversary, lu extend lah 2 malam, 3 malam karena kita mau pergi gitu ya, banyak kan karena ada urusan kantor. Tambahin aja lah berapa hari. Ya celebrate anniversary kalian di Bali di mana gitu. Aduh, enggak lah, Len. Kasihan anak, ninggalin anak kelamaan. Hampir semua mama, semua papa pasti bilang gitu, nggak usah lama-lama lah perginya, nggak usah honeymoon lah, kasihan anak. But hari ini saya mau mengingatkan para suami dan para istri, you protect your time with your husband, protect your time with your wife. Kenapa? Karena kalau kita nggak protect our time with our spouse, kita akan nggak tanpa sadar kita nggak akan pernah punya waktu sama mereka. Pasti kita akan lebih pentingin anak-anak, kita lebih pentingin kerjaan, kita akan lebih pentingin namanya ministry. Sedangkan ministry itu akan ada akhirnya. Sedangkan anak-anak itu kalau udah besar pasti akan tinggalin kita. Siapa yang akan bersama dengan kita sampai akhir hidup kita? Pasangan kita. So, kita perlu protect our time with him. Mungkin kita cuma punya waktu seminggu 1 jam, 2 jam. Saya punya cerita ya. Ada sebuah keluarga yang dia itu benar-benar waktu anak-anaknya masih kecil, dia benar-benar ngatur uangnya sedemikian rupa supaya setiap minggu mereka itu bisa hire babysitter untuk jagain anak-anak mereka 1 jam 2 jam, dan mereka bisa pergi ngopi loh. Ngopinya cuma ke McDonald doang, tapi 2 jam di sana mereka bisa ngobrol sebagai suami dan istri. Atau ada juga pasangan yang nggak ke McDonald, nggak ngopi gitu ya, tapi mereka jalan-jalan di komplek hanya untuk ngobrol sama pasangan mereka. Nah, that's why saya tadi ada bilang juga, prepare early bedtime buat anak-anak kita tuh bagus. Supaya apa? Supaya kita bisa ngobrol sama pasangan kita. Nah, hari-hari ini ada satu pasang yang memang dia itu salah satu bukunya, dia bikin buku. Nah, itu bagus banget. Anak-anak itu perlu masuk ke kamar tidur mereka di jam mereka tidur, jam 8 atau jam 9, supaya papa mamanya, husband and wife itu bisa ngobrol dengan bebas di rumah mereka. Maksudnya di ruang tengah, di dapur tuh bisa ngobrol dengan bebas tanpa ada anak-anak. Nah, hari ini mungkin kita orang Asia ya, kadang-kadang karena alasan anak, kita tuh bebasin anak kita di mana aja gitu. Maksudnya suka-suka mereka mau tidur jam berapa aja. Nah, hari ini saya mau ingat lagi, mari kita protect our time with our husband or our wife. Nah, kemudian gimana cara kita mencintai pasangan kita? Physically love him. Nah, saya nggak tahu nih, apakah para istri di sini masih mencintai pasanganmu, mencintai suamimu secara fisik ya, physically love him.
Saya mau cerita ya, waktu saya mau menikah, ada satu teman kerja saya, dia anak Tuhan banget, dan dia bilang gini ke saya, ini agak berat ya Bapak Ibu. Dia itu perempuan, dia tuh udah menikah, mungkin waktu saya mau nikah dia mungkin udah nikah sekitar 10 tahun kali ya, 7 sampai 10 tahun lah. Jadi anaknya udah lumayan besar. Nah, dia tuh cerita sama saya, selama dia menikah sama suaminya ya, dia itu kerja Senin sampai Sabtu kerja di pabrik juga, dia bagian akunting ya. Tapi dia bilang gini, selama menikah sama suaminya dia itu nggak pernah menolak sewaktu suaminya meminta berhubungan suami istri. Kebayang nggak? Buat saya wow banget. Mungkin kalau baru-baru menikah di awal-awal gitu ya, 5 bulan, ya 3 bulan, 5 bulan, setahun, kayaknya para istri masih available ya, masih wow gitu ya, masih available, oke, siap gitu ya. Tapi kebayang nggak kalau udah 5 tahun, udah ada anak, terus kerja dari pagi, dari jam 7 pagi nih, kerjanya di pabrik ya, jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Tiba-tiba pulang kerja, suaminya ngajak. Nah, itu gimana tuh? Nah, tapi ternyata salah satu cara untuk kita mengasihi suami kita, bentuk kita mengasihi suami kita adalah kita physically available buat suami kita. Mungkin perlu juga dibikin apa ya? Oke, seminggu itu hari apa? Kalau anak-anak rohani saya itu, saya selalu tanya gitu, saya selalu ajarin dari awal tuh kita perlu make time sama pasangan kita. Kalau bisa bercinta gitu, bercinta itu perlu dijadwalkan gitu ya. Seminggu mau di hari apa? Bukan berarti nggak boleh di hari itu, boleh aja sih. Cuma why? Supaya bisa prepare, supaya istri juga bisa prepare, suami juga oh ya tahu ya, dan supaya memang jangan sampai sebulan enggak, 3 bulan enggak. Why? Karena memang Tuhan menciptakan pernikahan untuk para suami dan para istri boleh menikmati hubungan mereka dengan pasangannya. Nah, jadi para istri, gimana cara bentuk kita mengasihi pasangan kita? Ya physically love him, dipeluk suaminya. Udah 5 tahun, 10 tahun menikah, 15 tahun dipeluk suaminya. Jangan hanya nunggu suami kita yang peluk kita. Jangan tunggu suami kita yang pegang tangan kita. Tapi istri, engkau perlu gitu loh untuk inisiatif peluk suamimu, pegang tangan suamimu. Jangan cuma suami aja yang ngajak gitu ya. Yang ngajak, kayaknya istri pasti lama-lama para suami mikir, ini kayak gua aja yang sayang sama istri ya, hanya saya aja yang sayang sama istri gua cinta sama gua nggak sih? Nah, jangan. Karena pernikahan itu suami dan istri, dua-duanya harus mengusahakan. Jadi istri pun perlu gitu ya, respon waktu mengasihi suaminya. Nah, yang terakhir, gimana cara kita mengasihi pasangan kita? Positively respond to him and praise him. Nah, jadi waktu suami kita mengutarakan ide atau apa, jangan kita langsung negatif sebagai istri. Lagi, oh mah gimana say? Ini liburan anak kita. Ayo yuk kita naik mobil aja, kita dari Cirebon, kita pergi ke Bali, jalan darat, gimana mah? Jangan kita langsung respon jelek. Wah, udahlah, nggak usah jalan-jalan ke Bali pakai jalan darat segala lah. Orang nyetir juga papa juga kadang-kadang nggak terlalu bisa juga. Nah, jangan gitu ya. Mungkin kita nggak kayak suami kita kayaknya kurang oke gitu nyetir ke luar kota ya. Tapi pertama kali kita perlu positively respon. Oh, itu good idea banget ya Pak ya. Oke juga ya kalau kita coba nih ke Bali dari Cirebon jalan darat nih. Nah, baru kita tuh punya respon harus kayak sandwich ya. Awalnya yang bagus dulu, tengahnya kalau saudara mau mengingatkan baru dengan hati yang bagus juga ya tentunya. Pak, kira-kira papa capek nggak ya kalau dari Cirebon ke Bali itu mungkin bisa berapa jam tuh ya? Oke, are you sure, Pak? Nah, baru yang terakhir, tapi Pak, kalau papa mau liburan anak tahun ini kita pergi, mama ready. Nah, jadi kita capek Ci, serius. Oke. Positively, kita perlu respon dan praise our husband. Nah, kapan terakhir para istri memuji suami saudara secara private dan juga secara di depan umum? Kapan coba? Kalau kita mencintai suami kita, mengasihi, kita perlu praise him. Kita perlu puji suami kita. Jangan puji suami orang. Coba yang percaya bilang amin. Jangan suka memuji suami orang.
Makanya suami orang jadi makin bagus, suami kita makin nggak bagus. Karena emang kita nggak pernah memuji suami kita. Karena kita nggak pernah positively respond to him. Kalau kita secara positif kita merespon suami kita puji suami kita, bukan suami orang, suami kita pasti akan lebih bagus karena dia rasa dicintai. Oke? So, poin pertama, kita perlu mengasihi kita perlu punya hati yang mengasihi suami kita. Yang kedua, yang terakhir, saya kayak satu ini, 93% of our communication is non-verbal. Nah, makanya kenapa kita perlu peluk suami kita. Jangan cuma peluk kalau ada maunya ya. Pengen beli tas. Kayaknya lagi ada diskon nih, lagi 77 mungkin nanti bulan Juli ya. Kemarin 12, 4 lagi Shopee lagi diskon. Nah, jangan kalau ada maunya. Tapi yuk, saya sampai kayak gini. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita rasa dicintai sama Tuhan, hubungan kita bagus sama Tuhan, penuh sama cintanya Tuhan, pasti kita punya kemampuan mengkomunikasikan cintanya kita sama suami kita. Ingat, 93% of our communication is non-verbal. Jadi artinya, para istri, perhatikan bahasa tubuhmu. Perhatikan cara engkau melihat suamimu. Sebelum engkau berkata-kata, kalau matanya udah judes, matanya udah penuh penghakiman, matanya udah mulai ngelihat dari atas ke bawah gitu ya. Itu lagi mengkomunikasikan kita nggak lagi mencintai suami kita. Sebelum kita bicara, 93% komunikasi kita itu non-verbal. Jadi waktu suami kita ngomong, kalau kita lagi pegang handphone, turunin handphonenya. Lihat mata suami kita. Lihatnya harus penuh cinta. Ingat, itu suami kita. Oke, kalau kita sama bos kita aja kita bisa ngomong lebih bagus ya. Kita bisa fokus, kita bisa kasih yang terbaik. I think suami kita itu perlu dapat yang jauh lebih baik daripada itu. Oke? Yang kedua adalah a heart that submit. Hati yang bisa submit. Oke. Hati yang bisa tunduk. Nah, perempuan kuat itu perempuan yang bisa tunduk. Efesus 5 ayat 22 bilang bahwa hai istri, submit to your own husband as to the Lord. Jadi para istri, engkau perlu submit sama siapa? Sama suamimu sendiri. Bukan sama pendetamu. Bener nggak sih? Bukan sama bosmu. Ya iya, kita perlu submit sama pendeta dan sama bos kita ya. Tapi kadang-kadang kita lebih nurut sama pendeta kita yang di gereja. Waktu pendeta kita, mungkin suami kita ngomong, "Say, kamu kalau ngomong nadanya jangan tinggi. Coba lower your voice," gitu ya. Kita, enggak, gue nggak tinggi ngomongnya, mungkin gitu ya. Tapi begitu kita konseling sama pendeta kita di gereja, dan pendeta kita ngomong, ibu itu kalau ngomong, nada suaranya harus lebih rendah. Karena kalau ibu ngomong bilang nggak marah-marah, tapi kita rasa dimarahin. Nah, baru kita langsung nurut. Oh gitu ya Pak ya? Oh ya oke Pak, kalau gitu saya berubah. Nah, kelihatan kan kita lebih submit sama pendeta kita dibandingkan sama our own husband. Nah, kita perlu tunduk dan hormat sama suami kita. Perempuan yang kuat adalah perempuan yang bisa tunduk. Perempuan yang kuat itu bukan perempuan yang melihat pasangannya itu sebagai saingan, bukan. Tapi kita melihat pasangan kita itu rekan sekerja yang kita perlu bantu, yang kita perlu itu kita teamwork sama suami kita, bukan lagi saingan. Nah, waktu kita nggak bisa submit sama suami kita, artinya kita nggak percaya sama Tuhan. Nah, dulu ya pernah saya juga berantem sama suami saya, dan saya bisa pernah bilang gini, ya gue sih percaya sama Tuhan, tapi kok gue susah buat percaya sama lu, gitu saya bilang gitu ya. Dan waktu saya ngomong gitu, aduh, Tuhan tuh langsung tegur saya banget. Dan Tuhan bilang, kalau kamu percaya sama saya, artinya kamu perlu belajar percaya sama suami kamu. Ya betul, yang namanya suami kan masih manusia ya, pasti pernah bikin salah. Nah justru waktu suami istri ada konflik, justru waktu pasangan saudara suami atau istri bikin salah, kita perlu belajar mengasihi tanpa syarat. Mengasihi, justru hati kita untuk mengasihi pasangan kita itu ditambahkan.
tambah dewasa lagi. Mengasihi bukan waktu pasangan kita bagus. Bahkan waktu mereka bikin salah, kita tetap mengasihi dan menghormati suami kita. Jadi mari para istri belajar submit sama pasangan kita, sama suami kita. Karena waktu kita submit artinya kita percaya sama Tuhan. Waktu kita nggak submit sama suami kita lagi nggak percaya sama Tuhan dan kita lagi against sama Tuhan. Gereja nggak bisa paksa para istri untuk submit. Bahkan pendeta nggak bisa paksa para istri untuk submit. Para istri, engkau perlu memutuskan untuk engkau mengasihi dan tunduk sama suamimu sendiri. Orang yang pertama yang harus engkau hormati itu suamimu. Kalau kita istri nggak bisa menghormati suami kita, siapa lagi yang menghormati suami kita? Karena waktu kita berjanji di hadapan Tuhan, kita tuh berjanji sebagai apa? Sebagai istri yang mengasihi dan menghormati suami kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan. Lagi dia baik, dia lagi sakit, dia lagi sehat, dia lagi bagus ngomongnya, dia lagi nggak bagus ngomongnya. Kita istri, kita udah janji sama Tuhan untuk kita menghormati dan mengasihi suami kita. Tapi kita nggak pernah janji di hadapan Tuhan untuk kita mengasihi atau menghormati atasan kita atau orang lain selain suami kita. Jadi kita perlu mengasihi dan menghormati suami kita. Waktu kita menghormati suami kita lagi menghormati Tuhan. Waktu kita lagi menghormati suami kita, walaupun dia bikin salah, kita lagi percaya bahwa Tuhan bisa bela hidup kita. Tuhan bisa tolong kita karena kita melakukan apa yang baik dan yang benar di matanya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, hati yang melayani. A heart that serves. Kejadian 2 ayat 18 bilang, Aku, and the Lord God said, is it not good that man should be alone? Aku, I will make him a helper, comparable to him. Jadi Tuhan itu memang menciptakan kita sebagai penolong. So artinya, assignment, tugasnya Tuhan buat kita sebagai istri adalah helper, penolong suami kita. Orang yang perlu kita layani, orang pertama yang perlu kita layani, itu suami kita. Kadang-kadang kita kasih hal yang terbaik dari kita. Kita bisa murah hati sama orang. Kita bisa murah hati itu nggak cuma memberi barang ya. Murah hati itu bicara tentang mengampuni. Murah hati itu bicara tentang memberikan senyuman. Murah hati bicara tentang memberikan pujian. Nah, seringkali kita melayani orang lain itu lebih banyak dibandingkan kita melayani suami kita dan keluarga kita. Ada satu kata, don't give away to other what you have not first given away at home. Jangan pernah kasih ke orang luar yang sesuatu yang kita nggak pernah kasih pertama ke orang di rumah kita, to our own family. Hal yang terbaik yang kita perlu kasih itu kemana? Ke suami dan ke anak-anak kita. I know nggak mudah banget ya. I know kadang-kadang kita kerja capek banget. Tapi saya selalu ingetin hal yang terbaik yang saya harus kasih itu buat anak-anak saya hari ini ya, karena suami saya udah nggak ada. Nah, tapi buat para istri ini, hal yang terbaik yang perlu saudara kasih itu adalah buat suami saudara, buat anak-anak saudara. Kalau saudara bisa mengampuni orang di luar keluarga, kita perlu lebih lagi mengampuni orang-orang di rumah kita sendiri. Kalau saudara bisa nabung untuk kasih makanan, hadiah terbaik buat orang di luar sana, kita perlu kasih yang terbaik juga buat keluarga kita. Kita perlu melayani orang atau anak-anak yang kita perlu layani. Yang pertama itu anak-anak kita. Karena memang bukan berarti kita nggak melayani orang di luar, bukan. Tapi jangan sampai kita lebih murah hati, kita lebih pikirin perasaan orang di luar, tapi kita nggak pernah pikirin perasaan anak-anak kita. Kalau kita ngomongnya tinggi, kita nggak pernah pikirin perasaan suami kita kalau ngelihat rumah berantakan gitu ya. Sekali-sekali rumah berantakan, kepleset gara-gara mungkin ada makanan di bawah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau tiap hari begitu, I think itu bukan istri yang godly ya. I think sebagai seorang istri, mari hari ini 3 hal aja. Mari apapun, apakah kita dominan atau enggak, mari kita punya hati yang mengasihi. Mari kita punya hati yang melayani. Mari kita punya hati yang tunduk sama suami kita. Oke, I think itu aja dari saya. Saya kembalikan kepada MC-nya. Silakan. Wow, thank you, Ci Arlene.
Maaf ini saya nggak bisa on cam, masih nggak stabil, tadi juga putus-putus, tapi dari pertama sampai akhir benar-benar wow wow wow. Saya sebagai istri, Oh, semua yang kenal saya kayaknya terutama suami saya sendiri ketika saya tengok-tengok mukanya langsung senyum 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 penuh arti ya. Mungkin ini istrinya harus lebih banyak dikotbahin kayak gini kali. Anyway, thank you banget Ci Arlin, thank you banget untuk pengajarannya malam hari ini. Kalau kita di satu ruangan kita mau kasih aplaus yang meriah ya buat semua yang sudah Ci Arlin siapin dan doain untuk malam hari ini. Oke, langsung masuk ke sesi tanya jawab ya, Ci. Kita mau masuk sesi tanya jawab kurang lebih maksimal 30 menit aja karena kita mau pada bedtime stories buat anak-anak. Guys, ada yang mau ditanya? Lele mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau ditanya untuk pembuka? Wow, keren. Sambil ngasuh anak tapi dengernya masih Leo juga pas denger, kebetulan suami juga ada di sebelah langsung sama melirik-melirik senyum-senyum. Ya, salut sama Cici. Meskipun single mom, suami udah pass away tapi masih bisa setajam itu gitu Ci. Dan kalian kena banget tadi pas Cici bilang jangan bandingin sama suami lain. Langsung suami melirik. Iya. Lalu secara nggak langsung, ya apalagi mama ya, sering ngedumel. Ya, suka ngedumel gitu kan Ci. Terus sampai kayaknya udah capek gitu. Kalau misalnya seharian apalagi kan ini masih drama suster ya Ci. Nah suster enggak doang gitu. Dan rasanya kayak yang kayak tadi Cici bilang having sex itu sekarang udah bukan prioritas sih, kayak yang sekarang kayak cuma aduh boro-boro deh mending gua tidur deh. Sama sekali sih ya udah rasanya susah banget sih bagi waktu ya. Dan Cici tadi sempet gitu ngena banget sih ke Lele karena sekarang apalagi kan Lele langsung twins ya Ci. Lele kan pergumulan struggle 6 tahun sampai 7 tahun baru akhirnya Tuhan jawab kasih twins. Dan lihat dari yang rutinitas biasanya setiap malam pergi nonton bareng suami, ngumpul-ngumpul bareng yang lain, sampai sekarang nggak punya waktu sama sekali, even buat me time kayak gitu susah banget sih. Karena ya itu lebih, Acel juga tahu lah, Lele orangnya tipe perfeksionis banget, jadi sekalinya punya twins Lele yang bakal ya ngejaga banget sih sampai ya itu susah banget buat yang bagi waktu yang kayak Cici tadi bilang. Kayaknya buat having sex sekarang wah udah bukan prioritas banget gitu Ci. Nah itu gimana supaya ngebangkitin lagi on fire-nya Ci. Soalnya kayak udah buat suami tuh waktu-waktu sisa lagi. Sekarang kayak whole time buat anak, buat twins gitu Ci. Kayak buat suami tuh udah waktu sisa. Kayak kemarin suami ngajakin pergi yuk nonton. Waduh boro-boro. Kayak capek. Nggak gitu gue Ci ya. Gimana Ci? Tolong Ci. Oke, wow. Oke, nah ngerti banget ya. Mungkin buat ya mungkin buat semua lah, buat semua. Kayaknya dulu saya suka bercanda gitu ya. Dan saya ngerti banget ya kalau misalnya para istri tuh kayaknya pas punya anak yang masih kecil tuh pasti kayaknya exhausted banget gitu, kayaknya habis gitu energinya. Bahkan saya ngaku dosa di sini ya. Jadi ada masa kalau saya lagi capek banget, aduh tahu nih kayaknya hari ini suami mau ngajak nih, udahlah sengaja gue pakai daster gitu ya, bukan pakai parfum, pakai minyak telon gitu kan, itu kayaknya suami udah ilfil gitu ya. Bukan dandan yang cantik, pakai daster kayak, karena aku tahu suami aku tuh paling nggak suka pakai daster. Len, lu kalau pakai daster udah kayak Eva Arnas kayaknya, tau aja. Mungkin kalau misalnya seumur sama saya tahu nih, pernah nonton Warkop gitu ya. Aduh, buat cowok-cowok kayaknya, udahlah, udah nggak usah bercinta hari ini, kayaknya nggak usah. Udah langsung hilang desire-nya. Karena mungkin berharap pakai celana pendek lah, pakai baju yang wow gitu kan ya. Ini kayaknya udahlah, udah gitu tengkurap, udah pakai minyak nyong-nyong, udahlah, udah males gitu kan. Nah, mungkin kadang-kadang ya kita kita coba cari cara lah ya untuk bilang enggak sama suami kita. Nah, cuma memang betul sih kita perlu protect our time with our husband. Nah, pastinya kalau udah terlalu capek, kita melakukannya udah kayak memang harus aja.
Nah, sedangkan kita sebagai istri tuh jangan kayak gitu. Jangan, maaf aja nih ya, mungkin mungkin orang lain punya pemikiran yang lain. Tapi kalau selalu yang ngajak itu suami, inisiatifnya selalu dari suami, pasti suami nggak rasa dihargai, nggak rasa diinginkan. Hari-hari ini para istri kan pengen diinginkan, pengen disayang, pengen dikejar. Nah, cuma hari ini para istri kau perlu tahu, bukan cuma istri yang pengen dikejar, bukan cuma istri yang pengen diinginkan sama suaminya, tapi para suami pun ingin diinginkan, dikejar sama istrinya. Nah, jadi memang kita perlu atur waktu kita. Sebagai perempuan itu kita perlu atur waktu kita. Jangan sampai kita terlalu capek. Entah mungkin, ya kalau sekarang mungkin karena Mbak belum pulang ya, saya mengerti juga gitu ya. Nah, mungkin kita bisa apa ya? Bisa janjian sama teman-teman di sini gitu. Misalnya, oke lah, kayaknya perlu waktu buat nonton nih. Oke, misalnya Marlin perlu waktu buat nonton nih ya, misalnya. Bisa lah minta tolong sama siapa nih, aku sebut satu misalnya nama Cipopi misalnya. Cipopi, aku kayaknya perlu nonton nih, bisa nggak tolong jagain anak-anak 2 jam misalnya gitu. Nah, one day mungkin kalau Cipopi udah punya anak juga ya, gantian nih, aku juga mau dating nih, Le. Boleh nggak gantian untuk jagain anak-anak aku? Nah, itu bisa kayak begitu, karena jujur, aku sama temanku pun begitu. Waktu aku nggak punya Mbak yang untuk bisa ditinggalin anakku, anak pertama aku itu masih 3 bulan umurnya. Dan aku tuh bingung ya, dititipin kemana nih? Pas waktu itu lagi ada acara couple di gereja yang di daerah Cimuluit, ada di satu daerah lah. Nah, dia itu suaminya pas lagi pergi, jadi dia juga nggak bisa pergi ke sana. Akhirnya aku bawa si bayi 3 bulan itu, anak aku yang pertama itu, ke temanku itu. Dan mereka itu, dia taking care anak aku. Kebetulan yang aku titipin memang teman deket ya. Jadi mereka itu orang Inggris, misionaris, dan mereka ada di Bandung. Nah, jadi mereka sampai hari ini deket banget sama saya. Jagain, dia yang jagain anak saya gitu loh, yang masih bayi itu yang umur 3 bulan. 2 jam untuk saya bisa quality time sama suami saya untuk belajar tentang couple. Nah, jadi mungkin kalau memang bisa ya ada Mbak itu lebih bagus gitu ya. Kita bisa atur waktu untuk kita bisa sweet escape from your kids gitu ya. Escape from your kids and then cuma ngobrol. Nah, kalau ngobrol sama suami atau sama istri, jangan cuma ngobrol di permukaan. Gimana kerjaan? Gimana karir? Nggak naik lagi gaji? Nah, jangan ngomonginnya kayak begitu. Itu langsung deadlock, langsung end gitu ya. Tapi coba ngobrol lebih dalam. Coba para suami tanya, apa sih yang jadi ketakutan kamu hari-hari ini? Apa sih yang ada di hati kamu? Nah, para istri juga mulai tanya sama suaminya, jangan cuma waktu pacaran aja pengen kenal dia gitu ya. Nah, I think ya, hal yang paling susah itu waktu saudara itu sudah menikah. Waktu pacaran, kalau kita kesel sama pacar kita, kelihatan banget. Langsung matiin handphone, langsung nggak bisa, kelihatan banget pasangan kita tuh nggak suka atau lagi marah sama kita. Tapi kalau udah menikah, itu susah loh. Rasanya memang dia masih pulang ke rumah. Suami kita masih ada di rumah, istri kita masih ada di rumah. Tapi pertanyaannya, apakah hati mereka masih ada di rumah atau udah nggak di rumah lagi? Physically memang pulang ke rumah, nggak pulang ke rumah yang lain. Tapi apakah cinta mereka sama kita bertambah, berkurang, atau stuck, atau kemana nih? Nah, kalau kita nggak bisa protect our time sama pasangan kita nggak pernah tahu hati pasangan kita. Nah, jadi memang perlu kita kreatif sebagai istri. Kita perlu kreatif. Bukan soal waktu yang penting lama gitu, bukan. Tapi yang penting konsisten. Kalau kita mau berhasil dalam pernikahan, kita perlu konsisten. Kasih waktu buat suami kita. Jadi benar-benar 2 jam, jangan 2 jam dating. Pegang handphone, ya sama aja bohong. Nggak usah dating kalau gitu. Dating ya bolehlah diangkat kalau memang yang telepon itu memang orang yang kita titipin anak kita. Tapi bos atau gimana, tolonglah 2 jam, hanya 2 jam. Just ngobrol sama pasangan saudara, nikmati hubungan saudara dengan pasangan saudara. Jadi kalau nggak ada Mbak, ya mungkin bisa tuh di antar family, sebulan sekali lah, kalau misalnya seminggu sekali nggak bisa ya, mungkin anak-anak masih kecil. Tapi kalau anak-anak udah di atas 5 tahun, dan saudara memang punya budget, it's good banget kalau 3 bulan sekali
saudara dan pasangan bisa nginep atau 6 bulan sekali lah pergi 1 malam nginep di hotel mungkin ya, atau ya kalau nggak bisa keluar kota ya dari Cirebon ya ke Bandung juga boleh lah, kan deket ya. Nginep mungkin di Bandung mungkin ya. Tapi itu membuat pernikahan saudara itu sehat, percaya, sehat. Nah, cuma kalau kita lagi berdua sama pasangan, jangan bahas ministry, jangan bahas kerjaan. Ya, ngobrol aja, jangan pegang handphone, jangan gitu. Bener-bener nikmatin. Kalau memang punya budget dan memang anak bisa dititipin. Setahun sekali kah, 6 bulan sekali kah, atau mungkin nggak usah keluar kota, di Cirebon juga, tapi mungkin keluar dari rumah kalau memang punya budget. Dan I think itu bisa diatur, bisa ditabung gitu. Kalau memang saudara pengen pernikahan saudara sehat. Nah, jadi dating itu perlu dibuat waktu menikah. Nah, caranya mungkin kita perlu kreatif ya, Le ya. I know nggak mudah dan itu perlu kerjasama sama suami juga gitu, atau mungkin hire gitu, mungkin ada anak ada remaja di gereja, mungkin guru sekolah minggu mungkin ya, ini cuma ide doang gitu yang bisa dititipin dan kita bisa ya kasih gift buat mereka, maksudnya PK atau gimana, I don't know gitu. Tapi saya rasa kalau kita melihat pernikahan kita itu penting, kita pasti punya banyak cara. Dan kalau masalah yang di keuangan, kita bisa mengusahakannya, entah mungkin nabung, entah mungkin apapun lah, supaya kita bisa punya waktu sama pasangan kita. Dan nggak harus mahal ya. Ayo. Dating itu nggak harus mahal. Yang penting kita bisa ambil waktu buat ngobrol sama pasangan kita. I think itu sih, Le, hopefully bisa membantu jawabannya. Thank you, Ci Arlene. Thank you, Lele, buat pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Yang lain ada yang mau curhat? Mungkin dari para suami, kayaknya para suami nggak mau nanya ya. Para suami kayaknya. Mungkin, aduh jangan nanya, nanti kalau enggak nanti malam gue tidur di sofa kalau banyak nanya. Enggak, ini kenapa Ci Arlene sedikit background, kenapa saya sama Lele berdiskusi untuk memilih topik ini, karena ya tidak bisa dipungkiri kalau kita semua, terutama yang di gereja gitu, yang komsel ini, rata-rata memang wanitanya lebih dominan ya dari prianya gitu. Terutama yang terlibat di ministry itu ya aktivis yang ceweknya justru ya. Maksudnya cowoknya iya oke, melayani, tapi ya well oke lah karena istrinya lebih banyak gedebak-gedebek di gereja ya. Jadi yuk kita belajar yuk gimana gitu sebenarnya. Nah ini saya mau tanya Ci, gimana kalau misalkan cewek ya, kan kayak tadi Cici bilang gitu, semua woman that 1, 2, 3 itu yang itu kan apa ya, kalau kita dihadapin sama berbagai persoalan, pergumulan, itu kita escape-nya kemana gitu loh. Maksudnya kita juga kan perlu menumpahkan unek-unek kan. Maksudnya kita nanti menyambut suami dengan muka ceria. Nah itu gimana kalau kitanya, sedangkan pikirannya cewek kan lebih banyak ruwetnya ya daripada cowoknya gitu. Terutama tipe suami saya ini tipe yang slow. Jadi kalau saya cerita, ini gimana ya, COVID waktu itu anak kita berdua lahir ketika 2020 itu awal COVID ya, otomatis toko langsung down semua. Ini gimana nih, kita ada cicilan, sedangkan anak baru lahir begini. Ini gimana? Suami saya cuma yang jawab, tenang aja, nanti Tuhan yang sediain. Nah, tapi kan yang lihat rekening tabungannya saya ya. Dan saya tuh kebanyakan overthinking gitu loh, maksudnya ini gimana nih, cuman cukup untuk sekian, hitungannya begini, belum ini dan gitu, maksudnya gimana ini Ci, sebagai wanita-wanita kita rilisnya gitu, supaya kita bisa sweet lagi gitu kan, di depan suami sweet, di depan berarti gitulah, kalau di depan pelayanan sweet mah pasti ya, kalau terutama di depan suami gitu sweet, karena kita berpikir ya suaminya talenan kita. Oke. Aduh, I feel you banget loh ya, karena memang almarhum suami aku tuh memang tipenya beda sama aku banget. Jadi I feel you banget kalau memang apa ya, aku memang suami aku tuh memang tipenya yang bukan tipe dominan. Jadi dia itu tipe yang dreamer banget, seriously. Jadi
kadang buat saya tuh orangnya mungkin dominan cermat ya. Jadi buat saya, ya lu punya mimpi, terus dari sini ke sono gimana caranya gitu kan. Show me the way gitu, jangan cuma gue pengen ini, ya, itu kan di mimpi lu gitu kan ya. Tapi gimana ke sana, coba tolong caranya gitu kan. Dan suami saya tuh memang tipenya tenang banget. Tenang banget. Itu percaya banget sama Tuhan. Kadang-kadang saya ngerasa dia lebih rohani daripada saya, lebih pendeta dari saya. Bisa keluar dari kamar mandi tiba-tiba, Len, ada uang berapa? Ya udah kasih deh buat si A. Kenapa dikasih? Lu baru keluar dari kamar doa, baru dari toilet, tiba-tiba kepikiran langsung, ya udah kasih, gue dapetin, dia mamanya lagi di rumah sakit, kasih lah. Hah, dikasih semuanya. Nah, kayaknya dia lebih pendeta daripada saya gitu. Tapi waktu saya mulai udah mulai debat sama dia, tiba-tiba Tuhan cuma ngomong, Len, belajar percaya sama suami kamu gitu kan. Dan benar, waktu saya belajar percaya sama dia, nah Tuhan bela saya. Tuhan tahu saya tuh bertanya-tanya banyak lah, aduh ini gimana, tapi bener juga. Waktu suami saya bilang, ya Tuhan cukupin, emang Tuhan cukupin gitu ya. Emang Tuhan cukupin banget, tapi memang saya ngerti banget buat perempuan ini yang mungkin dominan, cermat, hitungannya ya, gak pernah salah gitu kan ya. Kadang-kadang saya suka ngomong sama teman-teman kita suka bercanda, gua itu pernah salah, tapi gue jarang salah, saya bilang gitu. Karena saya ada dominan dan cermat, udah dominan cermat lagi, jadi pernah, tapi jarang salah. Nah mungkin para istri pernah ngomong gitu, gue tuh jarang salah gitu kan ya, karena dominan dan cermat. Tapi memang Tuhan tuh pasti proses kita lewat suami kita, dan Tuhan itu mau kita itu belajar percaya. Balik lagi ya, percaya, betul. Nah kita perlu kasih ruang sama suami kita, yang tentunya berbeda sama kita. Nah, cuma saya juga kepikir, kalau saya nikah sama orang yang sama kayak saya ya, dominan cermat, saya nggak yakin nih anak saya lahir dan tumbuh besar jadi manusia atau enggak, karena dua-duanya papa mamanya dominan cermat, result oriented, yang penting goal, yang penting cuan. Aduh, kayaknya bakal pusing anak saya. But saya bersyukur gitu bahwa almarhum suami saya itu bukan tipe yang begitu. Dia tuh family man banget, kebayang nggak? Nah, para suami juga di sini mungkin yang merasa, aduh gila pusing nih gue nikah sama istri yang dominan cermat. Gue rasanya menikah sama mama gue sendiri kayaknya. Mungkin ya karena dicerewetin, kayaknya lebih cerewet daripada mama. Pengennya pas menikah escape dari mama yang nyuruh ini, itu, sampai Z gitu. Sekarang gue menikah sama perempuan dominan cermat, kayaknya gue menikah sama mama gue. Yang akan selalu ngomong dan detail dan cerewet gitu ya, mungkin. But setiap suami istri, kalau kita menikah sama suami yang dominan kah, atau suami yang intim, yang stabil, semua itu ada konsekuensi logisnya. Nah, para suami, kalau saudara rasanya, aduh nih istri saya tuh kayaknya dominan banget ya, pengen result, saya tuh pengennya tenang. Nah, bersyukur karena kita menikah sama istri yang pengen yang sesuatu yang jelas, itu bisa memotivasi kita untuk kita lebih cepat dalam hidup, lebih punya tujuan, lebih nggak ngalor ngidul gitu ya. Nah, karena konsekuensi logis perempuan yang dominan itu pasti akan detail. Kebayang nggak kalau para suami yang di sini mungkin nggak detail ya, menikah sama perempuan yang nggak detail, kebayang itu pasti tabungannya nggak jelas kemana keluarnya. Tapi orang cermat itu detail banget. Nah, tapi kalau detail, dia akan tanya, ini uang tinggal segini nih, gimana lagi? Nah, pasti akan tanya. Nah, tergantung kita mau responnya gimana. Mau responnya negatif, ini sangat membuat stres, atau kita juga bisa menanggapinya dengan, oh bagus ya, kalau detail, saya tuh jadi bisa punya planning yang lebih baik ke depannya. Saya tuh jadi tahu, oh harusnya gue nggak boleh invest ke sini, mesti hati-hati karena tabungan tinggal segini. Nah, istri juga kita sebagai perempuan yang mungkin lebih cepat daripada suami kita gitu ya, pengennya jelas. Nah, kita perlu kasih ruang sama suami kita. Kita perlu bisa ngomong, menyampaikan pemikiran kita dengan cara yang baik, kayak itu ya, sandwich gitu ya. Jadi kita nggak lagi waktu kita ngobrol, kita tuh nggak lagi mempertanyakan kemampuan suami kita memimpin kita. Nah, seringkali perempuan yang dominan gitu ya, atau yang cermat, nyecer biasanya. Seringkali kita itu nggak lagi memotivasi suami kita. Kita itu lagi mempertanyakan suami kita, mempertanyakan kemampuan suami kita. Nah, ini yang bahaya.
Karena itu nggak ya jadi memotivasi, itu membuat dia makin down, membuat dia ngerasa kayaknya nggak bisa bikin apa-apa. Apalagi kalau mungkin yang istrinya itu punya bisnis atau punya karir lebih bagus daripada suaminya. Nah itu tuh bisa membuat para suami untuk down. Nah kita tuh jangan seperti itu. Jadi kalaupun kita punya pertanyaan, kalaupun kita punya kekhawatiran, nah kita perlu menyampaikannya di waktu di mana memang suami kita ready. Makanya tadi dari pertama saya sempat kasih ide gimana dengan apa quality time. Kalau kita punya quality time sama suami kita dan hubungan kita sama suami kita dalam, suami kita rasa aman, nah kita punya momen-momen untuk kita bisa menyampaikan pemikirannya kita tanpa kita merendahkan atau menyudutkan suami kita. Nah, the way kita kasih pemikirannya itu perlu dengan cara yang benar, dan kita perlu kasih ruang. Ingat, kita itu beda sama suami kita. Konsekuensi logis loh. Kalau dia nggak cepat, konsekuensi logis memang. Tapi kebayang nggak kalau dia cepatnya, ada konsekuensi logisnya juga. Ada banyak hal positif kalau waktu kita lihat suami kita kayaknya nggak cepet ya. Tapi dia family man banget, dia bisa main sama anak. Kebayang nggak? Mungkin kalau pria-pria yang dominan itu kayaknya yang result oriented ya, bukan family, itu untuk main sama anak tuh kayaknya ngapain gue main sama anak? Misalnya apa gitu ya, apa yang pasti gitu kan. Tapi buat orang-orang yang mungkin stabil, yang suka hubungan, itu dia akan dekat sama anak-anak kita. Jadi perlu dilihat dari dua sisi paling itu ya, dan mulai memberi ruang bahwa kita percaya sama suami kita dan kita kasih ruang untuk mereka juga bisa leading kita, dan mungkin itu ruang untuk kita boleh percaya sama Tuhan bahwa Tuhan yang bisa menghandle atau Tuhan yang in control atas suami kita. Dan makanya kita perlu berdoa buat dia daily. Betul nggak? Semakin bergantung sama Tuhan. I think itu ya mungkin membantu. Semoga membantu. Thank you Cici. Ya, oke, buat yang lain nih yuk. Guys, waktunya terus berjalan, biar langsung. Ada yang mau tanya? Siapa? Saya nggak mau tanya sih, cuma tadi saya bilang, saya tanya sama suami saya perlu dandan nggak Pi pulang, biar kamu pulang saya cantik? Nggak usah, kamu gitu aja cantik katanya. Aduh. Apa saya perlu dandan? Mungkin maksudnya biar ngirit make up kali ini. Jadi nggak usah dandan. Gitu sih. Beda-beda ya. Beda-beda. Aduh. Iya, tapi ininya bagus tadi. Mungkin ada suami-suami kita yang mungkin ada pria juga yang memang nggak suka ya ngelihat istrinya terlalu dandan. Ada juga kan. Ada juga yang nggak, ya pengennya tuh yang biasa aja lah. Maksudnya yang bare face katakan, karena banyak yang bare face ya. Ada juga. Tapi ya pastinya suami senang istrinya bersih ya. Nah, bukan berarti ini jadi nggak mandi gitu ya. Enggak, jangan ya. Tanya suami kita, mungkin boleh ya para istri tanya, kamu tuh senangnya aku pakai baju apa sih gitu ya, boleh dong, tanya dong. Maksudnya kan kita mau berdandan buat suami ya, mau cari yang terbaik kan. Kalau buat suami kita, gue senangnya lu pakai daster, ya udah lu pakai daster aja gitu kan, enak adem gitu kan ya. Jadi tolong, mungkin tiap suami beda-beda ya, ada yang pengennya pakai piyama, pakai daster atau apalah gitu, dan nggak ada salahnya untuk kita menyenangkan suami kita gitu kan, berdandan seperti yang suami kita mau. Itu sih. Oke. Ci, ini ada yang tanya gini, gimana kita sebagai istri memposisikan diri kalau suami kita itu terlalu nurut sama mamanya atau keluarganya, kurang lebih gitu ya. Maksudnya suami kan leader, nah sedangkan dia itu justru di-lead oleh parents-nya gitu maksudnya. Nah itu gimana tuh kita memposisikannya? Thank you. Oh, ini menarik banget ya. Ini menarik banget. Gimana caranya? Oke. Nah, mungkin itu perlu ngobrol ya. Saya nggak tahu latar belakangnya kenapa suami ini lebih dekat sama orang tuanya. Saya nggak tahu. Pasti ada ceritanya. Apakah mungkin keluarga suami itu mungkin single parents mamanya? Saya nggak ngerti. Karena saya juga banyak saya jujur banyak dengar banyak cerita, banyak ngobrol sama orang-orang, dan melihat bahwa bahkan ini yang suaminya yang cerita sama saya, bahwa dia itu sangat dekat sama mamanya,
karena mamanya itu single parent. Karena mamanya itu berjuang banget sampai dia bisa sekolah, kerja keras banget. Jadi sangat dekat sama mamanya. Nah, ini bukan satu cerita ya, ini udah banyak cerita lah. Dan itu jujur, saya kan juga single parent ya hari ini ya, dan itu jujur mengingatkan saya banget sih, mengingatkan saya banget untuk saya bisa melepaskan anak saya. Nah, kenapa? Karena memang dalam hal ini mungkin kita sebagai istri, ya kita perlu ngobrol sama suami kita, tapi mungkin kita perlu tahu juga kenapa ya suami kita itu sangat attach sama keluarganya. Nah, itu perlu tahu kenapa. Apakah memang keluarganya demikian, sangat involved, atau memang ada apa? Nah, ini kita perlu tahu dulu kenapanya. Nah, mungkin juga yang kedua kita bisa lakukan adalah kita bisa belajar bareng sebagai couple, karena di gereja ICC ya salah satunya itu, salah satu materi untuk marriage itu adalah meninggalkan. Jadi salah satu hal yang kita perlu belajar waktu kita sudah menikah, kita itu perlu meninggalkan orang tua kita. Kita itu harus meninggalkan dalam arti meninggalkan secara fisik, tapi juga meninggalkan secara secara emosi lah. Kita harus lebih attach sama pasangan kita. Nah, mungkin perlu ada pembelajaran itu sih. Ada mungkin juga suaminya nggak tahu juga gitu. Mungkin nggak, waktu bimbingan pranikah nggak diajarin juga. Cleaving and living, meninggalkan orang tua itu seperti apa sih. Nah, kalau di kita itu memang diajarin meninggalkan secara emosi, meninggalkan secara fisik. Makanya kita tuh nggak menganjurkan orang yang sudah menikah tinggal bersama orang tua. Itu kita nggak menganjurkannya, kecuali memang orang tuanya itu benar-benar udah disable, dalam arti udah lanjut usia sekali, nggak bisa tinggal sama siapa, maksudnya udah nggak ada gitu, maksudnya nggak tinggal sendiri ya, entah papahnya entah mamanya cuma sendirian, dan udah lanjut usia, nggak ada yang bisa ngurus, ya udah tinggal sama kita sebagai anak, kan nggak mungkin tinggal sama siapa ya. Dan sebisa mungkin memang orang tua yang masuk ke rumah kita, bukan kita yang masuk ke rumah orang tua. Kenapa? Karena rumah itu adalah otoritas. Nggak mungkin, saya pernah tinggal sama mertua saya juga, nggak mungkin saya ganti gitu ya, nggak suka pajangan saya turunin gitu, nggak mungkin kan ya, nggak suka kursi saya ganti, nggak mungkin gitu ya. Nah, nggak mungkin. Tapi kalau papa mama kita masuk ke rumah kita, artinya kan yang punya otoritas, yang punya kuasa itu ya suami kita. Intinya kan itu rumah suami kita, nah itu rumah kita berdua gitu. Itu kan yang punya otoritas untuk ngatur rumah tangga itu kita berdua. Nah, jadi memang mungkin pengetahuan tentang meninggalkan orang tua secara fisik dan emosi ini yang perlu diajarin sih. Mungkin kurang pengetahuan juga gitu. Karena waktu kita menikah, kita itu menjadi satu sama istri kita, sama suami kita. Jadi orang yang perlu kita bela ya. Bukan berarti saya ngajarin untuk kita nggak menghormati. Kita perlu menghormati orang tua kita. Tapi waktu kita menikah, kita perlu benar-benar menyatu sama istri kita, sama suami kita. Secara, nggak cuma fisik, tapi secara emosi kita lebih attach sama mereka. Bahkan Pastor Pong ngajarin kita tuh harus bertambah cintanya kita dan hormat kita sama pasangan itu harus lebih bertambah, dan orang yang pertama yang perlu kita bela itu pasangan kita, bukan anak kita, bukan orang tua kita, karena kita berjanji sama Tuhan untuk mengasihi dan mendampingi pasangan kita sampai maut memisahkan. Nah, jadi mungkin pengertian itu kali ya, Marcelina ya, mungkin bisa membantu, mungkin karena memang kurang ada pengetahuan tentang itu aja sih. Ya, benar. Jadi semoga suami-suami atau siapapun yang mendengar ini nantinya, baik sekarang atau di YouTube, setelah kita upload bisa lebih berpikir ya, Ci ya. Maksudnya lebih mempertimbangkanlah bahwa kalau setelah menikah ya pasangan yang harus nomor satu lah paling enggak gitu. Kita nggak membela orang tua terus atau nggak membela keluarga terus. Kita perlu juga memikirkan dan mempertimbangkan perasaan dari pasangan kita. Ya, thank you, Ci. Yuk, satu lagi. Ya, aku gimana? mungkin tambahin ya. Mungkin gini, kadang-kadang masalah budaya. Misalnya budaya keluarga, budaya suami dan budaya istri itu berbeda. Mungkin budaya keluarganya. Tapi begitu mereka menikah, mereka mungkin punya budaya sendiri. Nah, seringkali mungkin orang tua kita budaya Asia ya. Kadang-kadang mama kita mungkin ngomong ke kita gitu, suami kamu
aneh banget mungkin ya, atau bahasanya gimana, kalian tuh kenapa sih kayak gitu budayanya seperti itu. Nah, kita perlu protect our family. Mam, mungkin emang budaya kita beda sama budaya keluarga kita, tapi kan kita udah punya keluarga sendiri, dan ini budayanya. Anak-anak itu nggak boleh nonton lebih dari 2 jam setiap hari misalnya, atau anak-anak itu kita udah deal, kita punya budaya anak-anak itu tidur jam 8 malam. Anak-anak itu hanya boleh main game Sabtu dan Minggu. Nah, kita perlu bold, kita perlu berani untuk kita bilang ini budaya kita begini. Mungkin bukan budaya suami kita, mungkin bukan budaya kita, tapi budaya yang baru atau apapun lah. Nah, kita perlu berani speak up. Nah, bukan kita ngomong sama mertua ya, itu pasti akan rame dan akan jadinya wow gitu ya. Another perperangan lagi. Tapi mungkin yang ngomong adalah ya kita ya, ke orang tua kita. Jadi misalnya suaminya yang mungkin beda budaya atau beda cara, nah suaminya yang ngomong ke mama papanya, nggak bisa mampah. Kita udah memutuskan begini. Mungkin orang tua akan bilang, ih aneh, ih apa, whatever. Kita tetap bold. Enggak mah, memang ini kesepakatan aku sama istriku begini. Nah, paling itu kali ya, aku tambahin kali ya. Oke, thank you Ci Arlen. Udah 8:30 guys, ini benar nggak ada yang mau nanya atau sudah terwakili? Saya harap udah terwakili ya, karena ini udah 8:30 juga. Lele mau ada yang ditambahin lagi? Atau kita langsung udah tutup aja? Cukup. Si Elita. Saya mau kasih ini pendapat sedikit, boleh nggak Marcel? Boleh Ci Ani, boleh. Satu pendapat terus kita closing ya. Thank you Ci. Ya. Oke, terima kasih malam semua. Oke, saya Ani, saya sudah menikah selama 16 tahun. Saya punya anak 4. Nomor 1 sudah SMA kelas 10. Dan semua yang disampaikan oleh Pastor Arlen ini ya, maksudnya terstruktur gitu ya. Maksudnya memang idealnya seperti itu gitu. Tapi saya juga mau memberi semangat buat teman-teman yang mungkin belum mencapai itu gitu, jangan stres juga karena apa ya, Tuhan pasti juga menolong kita gitu untuk mencapai tahap itu. Dan kalau misalnya masih jatuh bangun seperti saya contohnya ya, untuk membina rumah tangga selama 16 tahun juga memang cukup struggle ya, kita harus berjuang benar dan membesarkan 4 orang anak juga dan bekerja juga. Memang butuh kekuatan ekstra, kemampuan dari Tuhan. Jadi buat saya yang penting kita terus melekat sama Tuhan, kita terus minta tuntunan sama Tuhan. Saya percaya kita semua akan ditolong oleh Tuhan bagaimana kita menyikapi. Foto yuk, bentar yuk, terakhir yuk. Yuk, habis foto doa tutup terus pulang ya. Pulang. Terus udahan ya. Boleh dipandu sama Kak Jeje atau Lele soal foto-foto ini? Yuk. Siapa? Lele tah? Lelenya mana? Le. Aduh, nampaknya bentar, Kak Jeje aja. Ya, yuk Kak Jeje yuk. Yuk, saya di kamar anak nih, bentar lagi mau ngalamin. Oke, siap ya. Yang ada suaminya boleh diajak suaminya. Suami di Ada sebelah. anaknya boleh diajak anaknya. Anak lagi minum susu. Ya udah, yang di sebelah aja siapa diajakin ya. Udah siap? Nah, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Thank you. Thank you semua. Kak Jeje boleh tolong doa tutup Kak, lagi riwah. Thank you. Itu ada Ci Ani. Salah, Miss Ani yang lagi on cam. Saya persilakan dengan hormat. Ani, boleh minta tolong Ci. Thank you. Oke. Tadi teman-teman semua kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Terima kasih, kami percaya apa yang sudah kami dengar,
pada malam hari ini akan membuat hidup kami semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin mengasihi suami, dan semakin mengasihi keluarga kami. Tuhan, berkati buat Pastor Arlene yang sudah menyampaikan firman-Mu, Engkau terus tambah-tambahkan kasih karunia yang daripada Tuhan, Engkau terus berikan kemampuan dia untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin tajam, semakin bersinar, semakin juga mengasihi anak-anak, mengasihi keluarganya ya Bapak. Terima kasih banyak dan kami percaya kehidupan Pastor Alin semakin hari juga semakin menjadi berkat untuk orang banyak, terutama untuk keluarga-keluarga muda ya Bapak. Berkati kami semua yang sudah hadir di Zoom ini, berkati anak-anak kami, keluarga kami, suami, istri kami, semuanya Tuhan, biar kami juga dapat menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Thank you Ci Ani, thank you semua Hans. Tuh, Sama-sama. dadah, kiss bye. Kiss bye. Thank you semuanya. Thank you, Ci Have a good Arlene. Thank you Ci Arlene. God bless you all. Terima kasih. Sani, thank you. Miss you. Boleh live ya. Thank you Kak Jeje, thank you sekali lagi semua. Thank you Kang Dede.